Assalamualaikum. Selamat datang di FM Horor. Malam ini saya mau membacakan sebuah kisah dari seseorang yang pernah mengalami kejadian ini secara langsung. Kita nikmati pelan-pelan saja seperti biasa, sambil menemani suasana malam. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita langsung ke ceritanya. Kejadian ini bermula pada sebuah siang yang terasa biasa saja, tanpa tanda-tanda akan adanya sesuatu yang ganjil. Matahari bersinar cukup terik, menyinari halaman rumah yang masih dipenuhi kardus dan perabotan. Rumah itu baru saja mereka tempati, masih berbau cat dan debu sisa renovasi. Di dalam rumah, suasana terasa sepi, hanya terdengar suara langkah kaki dan gesekan barang yang dipindahkan. Si ibu terlihat sibuk sejak pagi. Ia mondar-mandir dari halaman ke dalam rumah, membawa barang-barang satu persatu. Wajahnya terlihat lelah, namun tetap berusaha menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin. Sesekali ia mengusap keringat di dahinya, lalu kembali mengangkat kardus yang cukup berat. Di sudut ruangan, beberapa perabot sudah mulai tertata, namun sebagian besar masih berantakan. Sementara itu, anaknya yang masih kecil hanya memperhatikan dari dalam rumah. Ia duduk di lantai ruang tengah, memainkan benda-benda kecil yang ditemukan di dalam kardus. Sesekali ia melihat ke arah ibunya yang sibuk, lalu kembali tenggelam dalam dunianya sendiri. Rumah itu terasa asing baginya, suasananya berbeda dari tempat tinggal mereka sebelumnya. Beberapa menit berlalu, keadaan masih tampak normal. Tidak ada suara aneh, tidak ada hal yang mencurigakan. Namun perlahan, suasana mulai terasa berbeda. Angin yang semula tidak terasa, tiba-tiba berhembus pelan melalui jendela dapur yang sedikit terbuka. Tirai tipis bergerak perlahan, menimbulkan bayangan yang tampak samar di dinding. Anak itu tanpa sengaja mengalihkan pandangannya ke arah dapur. Awalnya ia hanya melihat sekilas, namun entah mengapa, matanya tertahan di sana. Ia merasa seperti ada sesuatu yang berdiri di balik bayangan itu. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam rumah tersebut. Perlahan, rasa penasaran bercampur takut mulai muncul. Ia berdiri dari tempatnya, menatap lebih fokus ke arah dapur. Jaraknya tidak terlalu jauh, namun cukup untuk membuat apa yang dilihatnya terasa samar. Dalam diam, ia mencoba memastikan apa yang sebenarnya ia lihat. Dan pada saat itulah, jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Di antara bayangan yang bergerak pelan, ia melihat sosok perempuan berdiri diam. Sosok itu tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri menghadap ke arahnya. Rambutnya panjang, menjuntai ke bawah, menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya tampak pucat, hampir menyatu dengan cahaya redup di dapur. Anak itu terdiam, nafasnya terasa tertahan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Rasa takut perlahan menguasai dirinya, namun ia tidak berani berteriak. Matanya tetap terpaku pada sosok itu, seakan tidak bisa berpaling. Beberapa detik kemudian, dengan suara yang bergetar, ia memanggil ibunya. Suaranya pelan, namun cukup untuk terdengar di tengah kesunyian rumah itu. Ia mengatakan bahwa ada seseorang di dapur. Seseorang yang tidak mereka kenal. Mendengar suara anaknya yang terdengar berbeda dari biasanya, si ibu langsung menghentikan aktivitasnya.
Tangannya yang semula sedang mengangkat sebuah kardus perlahan terhenti di udara. Ia menoleh ke arah ruang tengah, memperhatikan ekspresi wajah anaknya yang tampak pucat dan tegang. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat perasaan si ibu ikut berubah, dari lelah menjadi waspada. Ia kemudian meletakkan kardus tersebut di lantai, berjalan mendekati anaknya dengan langkah cepat namun hati-hati. Dalam pikirannya, ia mencoba menenangkan diri, menganggap mungkin itu hanya imajinasi anak kecil yang belum terbiasa dengan rumah baru. Namun ketika ia melihat mata anaknya yang tidak berkedip dan terus menatap ke arah dapur, rasa tenang itu perlahan mulai hilang. Dengan suara lembut, si ibu bertanya apa yang dilihat. Anak itu tidak langsung menjawab, hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah dapur. Jarinya bergetar pelan. Ia kemudian berbisik bahwa ada seorang perempuan berdiri di sana, sejak tadi tidak bergerak. Mendengar itu, si ibu menarik napas dalam. Ia mencoba tetap berpikir logis, meskipun hatinya mulai dipenuhi rasa tidak nyaman. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melangkah menuju dapur. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk mendekat. Ketika ia semakin dekat, suasana di sekitar dapur terasa berbeda. Udara menjadi lebih dingin, tidak seperti bagian rumah lainnya. Cahaya yang masuk dari jendela tampak redup, seakan tertutup oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tirai yang tadi bergerak pelan kini tampak diam, menciptakan suasana yang semakin sunyi. Si ibu berdiri tepat di ambang pintu dapur. Ia berhenti sejenak, mencoba mendengarkan apakah ada suara lain di dalam. Namun tidak ada apa-apa. Hanya keheningan yang terasa menekan. Dengan perlahan, ia menoleh ke dalam, mengamati setiap sudut ruangan. Awalnya, tidak ada yang terlihat. Dapur itu tampak kosong, hanya berisi peralatan yang belum sempat ditata. Meja, kursi, dan beberapa kardus tersusun tidak rapi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan orang lain. Namun saat ia hendak berpaling, sesuatu tiba-tiba bergerak di atasnya. Refleks, ia mengangkat kepala. Dan pada detik itu, matanya menangkap sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya kaku. Sebuah bayangan hitam melintas cepat di langit-langit dapur. Bentuknya tidak jelas, namun cukup untuk menunjukkan bahwa itu bukan sesuatu yang biasa. Bayangan itu seperti melayang, bergerak tanpa suara, lalu menembus bagian atas rumah seolah tidak terhalang oleh apapun. Si ibu membeku, jantungnya berdetak sangat cepat, napasnya menjadi tidak teratur. Ia tidak bisa langsung bereaksi, seakan otaknya butuh waktu untuk memahami apa yang baru saja dilihatnya. Rasa takut datang secara tiba-tiba, begitu kuat hingga membuat tubuhnya gemetar. Tanpa sadar, ia mundur beberapa langkah. Matanya masih menatap ke arah langit-langit, berharap apa yang dilihatnya tadi hanyalah ilusi. Namun perasaan itu justru semakin nyata. Tanpa menunggu lebih lama, ia berteriak memanggil suaminya yang berada di depan rumah. Suaranya keras, penuh kepanikan. Belum sempat ia melangkah lebih jauh, pandangannya mulai gelap. Tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan dalam sekejap ia terjatuh ke lantai. Kesadarannya menghilang,
meninggalkan rumah itu dalam keadaan sunyi yang terasa semakin mencekam. Teriakan si ibu sempat menggema hingga ke depan rumah, membuat suaminya yang sedang berada di luar langsung tersentak kaget. Ia yang sejak tadi sibuk menurunkan barang dari kendaraan, seketika menghentikan aktivitasnya. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas masuk ke dalam rumah dengan langkah tergesa. Saat memasuki ruang tengah, suasana terasa aneh. Tidak ada suara apapun selain napasnya sendiri yang mulai memburu. Ia melihat anaknya berdiri diam, wajahnya pucat dan matanya masih mengarah ke dapur. Pemandangan itu saja sudah cukup membuat perasaan tidak enak muncul dalam dirinya. Dengan langkah cepat, ia menuju dapur. Dan di sanalah ia melihat istrinya tergeletak di lantai dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tubuhnya terlihat lemas, tangannya terkulai, dan wajahnya tampak sangat pucat. Ia langsung menghampiri, mencoba membangunkan dengan menepuk pelan pipinya. Ia memanggil nama istrinya berulang kali, suaranya dipenuhi kepanikan. Setelah beberapa saat, akhirnya si ibu mulai menunjukkan reaksi. Kelopak matanya bergerak perlahan, napasnya tersengal, seakan baru saja terbangun dari mimpi buruk yang sangat nyata. Begitu sadar, hal pertama yang ia lakukan adalah memegang tangan suaminya dengan erat. Wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Ia mencoba berbicara, namun suaranya terbata-bata. Dengan napas yang belum stabil, ia menceritakan apa yang baru saja dilihatnya di dapur. Suaminya terdiam. Ia mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan, meskipun sulit untuk dipercaya. Ia sempat berpikir bahwa istrinya hanya kelelahan dan mungkin berhalusinasi. Namun melihat kondisi istrinya yang benar-benar ketakutan, ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan cerita tersebut. Ia kemudian membantu istrinya berdiri dan membawanya ke ruang tengah. Anak mereka masih berada di tempat yang sama, seolah tidak berani bergerak jauh. Ketiganya kini berkumpul dalam satu ruangan, mencoba menenangkan diri dari kejadian yang baru saja terjadi. Si ibu masih terlihat gemetar. Sesekali ia menoleh ke arah dapur, seakan takut sesuatu itu akan muncul kembali. Suaminya mencoba meyakinkan bahwa semuanya sudah aman, meskipun dalam hatinya sendiri mulai muncul rasa ragu. Beberapa saat kemudian, suasana rumah kembali sunyi. Tidak ada lagi tanda-tanda keanehan. Dapur terlihat seperti biasa, tidak ada bayangan atau sesuatu yang mencurigakan. Namun perasaan tidak nyaman itu tetap tertinggal, seperti jejak yang tidak bisa hilang begitu saja. Sore pun perlahan berganti malam. Langit yang tadinya terang mulai menggelap, dan suasana di sekitar rumah menjadi semakin sepi. Lampu-lampu rumah mulai dinyalakan, namun cahaya itu justru terasa tidak cukup untuk mengusir rasa gelisah yang menyelimuti mereka. Kabar tentang kejadian siang itu entah bagaimana mulai terdengar oleh beberapa warga sekitar. Dari mulut ke mulut, cerita tersebut menyebar dengan cepat. Ada yang percaya, ada pula yang menganggap itu hanya ketakutan sesaat karena rumah baru yang masih asing. Namun sejak saat itu, suasana komplek berubah. Ketika malam tiba, jalanan menjadi lebih cepat sepi. Beberapa warga memilih untuk tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak.
Sementara di dalam rumah itu, si ibu masih mencoba melanjutkan aktivitasnya. Meski rasa takut belum sepenuhnya hilang, ia berusaha tetap kuat. Barang-barang yang belum tertata masih menumpuk, dan ia ingin segera menyelesaikannya. Ia tidak menyangka, malam itu justru akan membawa kejadian lain yang jauh lebih aneh dan menegangkan dibandingkan apa yang terjadi di siang hari. Malam mulai terasa semakin larut. Jam dinding menunjukkan waktu yang sudah melewati pukul 10. Suasana di dalam rumah tampak tenang, namun ketenangan itu terasa semu. Si ibu memilih tetap terjaga, melanjutkan pekerjaannya merapikan barang-barang yang belum selesai sejak siang tadi. Ia tidak ingin membiarkan semuanya berantakan terlalu lama, meskipun rasa takut masih tersisa di dalam dirinya. Suaminya sudah berangkat kembali untuk bekerja, meninggalkan ia dan anaknya di rumah. Anak itu sudah tertidur di kamar, kelelahan setelah seharian mengalami kejadian yang tidak biasa. Kini rumah itu kembali sunyi, hanya terdengar suara plastik dan kardus yang sesekali bergesekan saat dipindahkan. Beberapa menit berlalu tanpa gangguan. Si ibu mulai sedikit merasa lebih tenang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa kejadian siang tadi mungkin hanya kebetulan yang sulit dijelaskan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu depan. Suaranya pelan, namun cukup jelas di tengah kesunyian malam. Si ibu langsung menghentikan aktivitasnya. Tubuhnya menegang, matanya mengarah ke pintu dengan penuh waspada. Ia tidak langsung bergerak. Ia menunggu beberapa saat, berharap suara itu tidak terdengar lagi. Namun beberapa detik kemudian, ketukan itu kembali terdengar. Kali ini sedikit lebih jelas, seolah seseorang benar-benar berdiri di depan rumah. Dengan langkah pelan, ia mendekati pintu. Tangannya sempat ragu saat hendak membuka, namun akhirnya ia memberanikan diri. Ia membuka pintu perlahan, mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa. Halaman rumah tampak kosong. Jalan di depan rumah juga sepi, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Angin malam berhembus pelan, membuat suasana terasa semakin dingin. Si ibu mengernyit, mencoba memastikan apakah ia hanya salah dengar. Ia kemudian menutup kembali pintu dan berbalik menuju ruang tengah. Namun belum sempat ia melangkah jauh, suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih cepat, seperti seseorang yang tidak sabar. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Ia kembali mendekati pintu, kali ini dengan rasa takut yang lebih besar. Ketika dibuka, hasilnya tetap sama. Tidak ada siapapun di luar. Perasaan aneh mulai menyelimuti dirinya. Ia berdiri beberapa saat di depan pintu, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Lalu untuk ketiga kalinya, suara ketukan itu kembali terdengar. Lebih keras dari sebelumnya, napasnya terasa berat. Namun kali ini, rasa penasaran mendorongnya untuk tidak langsung menutup pintu. Ia melangkah keluar, berdiri di teras rumah, dan menatap ke arah jalanan yang lengang. Di kejauhan, tepat di perempatan jalan komplek, ia melihat sesuatu. Sebuah sosok berdiri diam di bawah cahaya lampu jalan. Sosok itu tampak seperti seorang nenek tua. Tubuhnya sedikit membungkuk, pakaiannya terlihat kusam,
dan ia berdiri sendirian tanpa bergerak sedikit pun. Si ibu terdiam. Rasa takut bercampur iba muncul dalam dirinya. Di malam selarut ini, melihat seorang nenek berdiri sendirian tentu terasa janggal, namun juga menimbulkan rasa kasihan. Dengan langkah ragu, ia sedikit mendekat ke arah pagar rumah. Ia mencoba memastikan apa yang ia lihat. Sosok itu masih diam, tidak menunjukkan reaksi apapun. Si ibu menarik napas dalam, lalu mencoba menyapa. Suaranya pelan, penuh kehati-hatian. Namun belum sempat kata-kata itu keluar sepenuhnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Perlahan, sosok nenek itu mulai menggerakkan kepalanya. Ia menoleh ke arah si ibu. Gerakannya tidak wajar, kaku dan pelan, seperti sesuatu yang dipaksakan. Saat wajahnya mulai terlihat jelas di bawah cahaya lampu, jantung si ibu seakan berhenti berdetak. Wajah itu tidak seperti manusia pada umumnya. Tampak rusak, berlumuran darah, dan sebagian terlihat seperti hancur. Hidungnya tersumbat kapas, dan matanya tampak tidak utuh, seolah meleleh keluar dari tempatnya. Si ibu terpaku di tempatnya. Tubuhnya tidak bisa bergerak, seakan rasa takut telah mengunci seluruh sendinya. Namun yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah apa yang terjadi setelah itu. Perlahan, tubuh nenek itu mulai berubah. Bentuknya seperti menyusut, membungkus dirinya sendiri. Kain panjang muncul menutupi seluruh tubuhnya. Dalam hitungan detik, sosok itu tidak lagi menyerupai nenek tua. Kini yang berdiri di perempatan jalan adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan, dan untuk pertama kalinya terlihat dengan lebih jelas. Sosok itu berdiri tegak, terbungkus kain kusam berwarna kecoklatan. Ikatannya tampak kencang di bagian atas. Dan dari dalam lilitan kain itu, terlihat wajah yang mulai tampak, bukan lagi sekadar bayangan. Tubuh si ibu akhirnya bereaksi. Rasa takut yang sejak tadi menahannya kini pecah begitu saja. Dengan napas yang tersengal dan kaki yang gemetar, ia berbalik dan berlari masuk ke dalam rumah. Tangannya hampir tidak mampu menutup pintu karena gemetar hebat, namun ia tetap memaksakan diri hingga pintu itu tertutup rapat. Tanpa menoleh lagi ke belakang, ia langsung bergegas menuju kamar. Setiap langkah terasa seperti dikejar sesuatu yang tidak terlihat. Pikirannya kacau, bayangan wajah mengerikan itu terus terlintas tanpa henti. Sesampainya di dalam kamar, ia langsung masuk dan menutup pintu. Tubuhnya terasa lemas, namun ia tetap berusaha mengunci pintu dengan tangan yang masih gemetar. Setelah itu, ia naik ke atas tempat tidur dan menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Di balik selimut, ia mencoba menenangkan diri. Napasnya masih tidak teratur, jantungnya berdetak sangat cepat. Ia memejamkan mata rapat-rapat, berharap semua yang dilihatnya tadi hanyalah ilusi atau mimpi buruk. Namun suasana di dalam kamar justru terasa semakin aneh. Udara yang tadinya biasa saja kini terasa dingin menusuk. Keheningan yang ada bukan lagi menenangkan, melainkan menekan dan membuatnya semakin gelisah. Beberapa saat berlalu, tidak ada suara apapun. Hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar jelas di telinganya. Ia mulai berpikir mungkin semuanya sudah berakhir,
mungkin sosok itu tidak mengikutinya. Namun pikiran itu langsung sirna ketika ia mendengar sesuatu. Sebuah suara pelan, sangat dekat, seperti berasal dari dalam kamar itu sendiri. Awalnya samar, hampir tidak terdengar. Namun perlahan menjadi lebih jelas. Suara itu seperti seseorang yang sedang memanggil namanya. Pelan, berat, dan berulang. Tubuh si ibu langsung menegang. Ia tidak berani bergerak. Nafasnya kembali tertahan, kali ini lebih dalam. Suara itu terdengar lagi, sedikit lebih dekat, seolah berada tepat di samping tempat tidurnya. Perlahan, dengan rasa takut yang luar biasa, ia menurunkan sedikit selimut yang menutupi wajahnya. Matanya terbuka perlahan, mencoba melihat apa yang ada di dalam kamar. Dan pada saat itulah, ia melihatnya. Sosok yang tadi berada di perempatan jalan kini sudah berada di dalam kamarnya. Berdiri tidak jauh dari tempat tidur, diam tanpa bergerak. Kini wujudnya terlihat jauh lebih jelas. Kain yang membungkus tubuhnya tampak kotor dan kecoklatan, seolah sudah lama terpendam. Ikatan di bagian atas terlihat kuat, menahan bentuk tubuh yang kaku di dalamnya. Wajahnya tidak lagi samar, kulitnya terlihat gelap seperti hangus terbakar. Kedua matanya menyala dengan warna hijau yang redup, namun cukup untuk terlihat jelas dalam kegelapan kamar. Tatapannya lurus mengarah ke si ibu, tanpa berkedip sedikit pun. Tidak ada suara lain selain napas si ibu yang semakin tidak terkendali. Ia ingin berteriak, namun suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Tubuhnya tidak mampu bergerak, seakan terikat oleh ketakutan yang begitu kuat. Sosok itu tidak mendekat, tidak juga menjauh. Ia hanya berdiri di sana, menatap tanpa henti. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti menit yang panjang dan menyiksa. Berjam-jam berlalu dalam keadaan seperti itu. Si ibu hanya bisa menatap balik dengan penuh ketakutan, hingga akhirnya tubuhnya tidak mampu lagi menahan tekanan yang begitu besar. Pandangan matanya mulai kabur, kesadarannya perlahan menghilang, dan dalam keadaan terakhir sebelum benar-benar pingsan, sosok itu masih tetap berdiri di tempat yang sama, dengan tatapan yang tidak pernah berubah. Kesunyian rumah itu pecah ketika suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Suami si ibu akhirnya pulang kerja sekitar pukul 2 pagi. Ia berdiri di depan rumah dengan perasaan tidak enak sejak pertama menginjakkan kaki di teras. Lampu ruang tamu masih menyala, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam. Ia mengetuk pintu beberapa kali, memanggil nama istrinya. Tidak ada jawaban. Ketukan itu berubah menjadi lebih keras, disertai rasa cemas yang mulai menguasai pikirannya. Ia mencoba membuka pintu, namun terkunci dari dalam. Perasaan buruk itu semakin kuat. Tanpa berpikir panjang, ia mundur selangkah lalu mendobrak pintu dengan tenaga penuh. Sekali, dua kali, hingga akhirnya pintu itu terbuka paksa. Saat ia masuk ke dalam, suasana rumah terasa sangat dingin dan sunyi. Tidak ada suara apapun. Ia melangkah perlahan ke ruang tamu, mencoba melihat keadaan sekitar. Dan disitulah ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung kaku. Di kursi ruang tamu, tepat menghadap ke arahnya,
duduk sosok yang tidak seharusnya ada di sana. Sosok itu terbungkus kain kecoklatan yang kusam. Ikatan di bagian atas terlihat jelas. Kepalanya sedikit menunduk, namun perlahan terangkat, memperlihatkan wajah yang gelap seperti hangus. Mata hijau redup itu menatap lurus ke arah si suami. Tidak bergerak, tidak berkedip. Napasnya tercekat. Ia tidak mampu melangkah maju maupun mundur. Rasa takut menjalar cepat ke seluruh tubuhnya. Namun dalam sekejap, sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, sosok itu mulai berubah. Perlahan tubuhnya memudar, seperti asap yang tertiup angin. Dalam hitungan detik, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan ruang tamu yang kembali kosong. Suami si ibu terdiam beberapa saat, mencoba memahami apa yang baru saja dilihatnya. Namun ia tidak punya banyak waktu untuk mencerna semuanya. Ia langsung berlari menuju kamar, khawatir dengan keadaan istri dan anaknya. Ketika pintu kamar dibuka, ia menemukan istrinya terbaring di atas tempat tidur dalam keadaan tidak sadar. Wajahnya pucat, napasnya lemah. Ia segera menghampiri dan mencoba membangunkannya. Beberapa saat kemudian, si ibu perlahan sadar. Begitu membuka mata, ia langsung memeluk suaminya dengan erat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menceritakan semua yang terjadi, dari ketukan pintu, sosok nenek, hingga makhluk yang muncul di dalam kamar. Suaminya kini tidak bisa lagi menyangkal. Apa yang ia lihat di ruang tamu menjadi bukti bahwa sesuatu memang tidak beres dengan rumah ini. Keesokan harinya, tanpa menunda waktu, mereka memutuskan untuk mencari bantuan. Beberapa warga yang mendengar kejadian tersebut menyarankan untuk memanggil tokoh agama setempat. Sore harinya, seorang ustaz datang ke rumah itu. Ia mendengarkan cerita mereka dengan tenang, lalu mulai melakukan doa dan ruqyah di setiap sudut rumah. Bacaan ayat-ayat suci terdengar memenuhi ruangan, menggantikan kesunyian yang sebelumnya terasa menekan. Perlahan, suasana rumah mulai berubah. Udara yang sebelumnya terasa dingin dan berat kini menjadi lebih ringan. Tidak ada lagi perasaan terawasi atau ketakutan yang menyesakkan. Malam harinya, keluarga itu mengadakan syukuran sederhana. Beberapa tetangga datang membantu, membawa makanan dan ikut mendoakan agar rumah tersebut kembali aman. Doa dipanjatkan bersama, memohon perlindungan dan ketenangan. Sejak saat itu, gangguan yang mereka alami tidak pernah muncul lagi. Namun kejadian tersebut meninggalkan kesan yang tidak mudah dilupakan. Akhirnya, demi ketenangan bersama, mereka memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Bukan karena takut semata, tetapi karena mereka merasa sudah cukup mendapatkan peringatan bahwa tidak semua tempat bisa dihuni dengan tenang. Dan sejak hari itu, rumah tersebut kembali kosong, menyimpan cerita yang hanya diketahui oleh mereka yang pernah mengalaminya.